Baik, kembali lagi dalam acara Sehat Bersama Herbal edisi Sinse Adam. Buat ayah bunda masih ditunggu karena kita sudah memasuki segmen terakhir. Bisa langsung aja bertanya keluhannya apa saja. Bisa langsung aja telepon interaktif kita di 021 730 2878 dan satu lagi di 021 730 2886 ya. Masih membahas tema kita yaitu saraf kejepit dan stroke. Baik Sinse, saya akan melanjutkan lagi pertanyaan saya. Tadi saya sudah menanyakan di mana saja sih bagian saraf kejepit itu berada. Tapi kalau kita balik ke ini ya Sinse ya, ke saraf kejepit, apakah itu bisa disembuhkan? Oke, jadi begini. Memang mungkin kalau tadi Mas Ari tanyakan, apakah saraf kejepit bisa disembuhkan? Saya katakan, saraf kejepit bisa disembuhkan, tapi mungkin 90%. Kita konsekuen, karena di dalam struktur tulang kita ketahui sudah ada, mungkin banyak masyarakat sudah mengerti dengan iklan-iklan di TV bahwa ada saluran cincin anulus yang rusak dengan tekanan dari tulang lumbal itu. Nah, itu tidak akan bisa tumbuh lagi karena biar bagaimanapun setiap penderita saraf kejepit kalau sudah dia merasakan normal, dia tetap ada pantangan seumur hidup tidak boleh dilakukan, yaitu aktivitas berlebihan. Berarti bisa disembuhkan tapi 90% lah ya. Betul. Ya, Sinse ya. Baik, sudah ada telepon, kita angkat kembali ya. Halo, selamat malam. Halo, malam. Ya, dengan ayah siapa di mana ya? Sama Lukman di Bandung, Pak. Ya, ayah Lukman di Bandung ya. Gimana kabarnya ayah? Baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa langsung bertanya, silakan keluhannya apa saja dengan Sinse Adam? Jadi ini sekarang umur saya 42. Ya, 42 Dulu tahun ya. 98 tuh saya sempat kecelakaan motor. Betul? Nah, jadi kaki kanan saya sebelah kanan, lututnya nggak bisa nekuk sempurna sekarang. Sudah berapa lama Hanya itu? 90 derajat gitu. Sudah berapa lama itu Pak Lukman? Itu kecelakaannya tahun 98. Yang tidak bisa nekuknya sudah dari semenjak kanan. dari sejak kecelakaan itu sampai sekarang nggak bisa nekuk? Iya. Sudah Paling 14. kan waktu di rumah sakit. Ya. Berarti sudah 14 tahun ya? Iya, 14. Pak Lukman tanyakan apa Pak? Iya, bisa diterapi, bisa jadi nekuk sempurna lagi nggak? Insya Allah Pak. Tapi dengan catatan minimal 5-10 kali Pak. Oh, 5-10 kali ya? Ya, kalau Pak Lukman memang mau datang ke Jakarta. Iya. Ya. Dengan catatan kata saya Pak Lukman ingat sebelum berangkat berdoa. Ya. Kesembuhan dari Tuhan Pak ya. Pak Lukman bisa buktikan cara terapi saya jamin beda. Dan kamu tidak akan pernah temukan dimanapun cara terapi saya. Ya Pak? Ya. Ya, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam buat ayah Lukman. Mungkin bisa langsung aja ya datang ke Jakarta, bisa konsultasi di sana gitu ya. Atau mungkin bisa telepon call center terlebih dahulu. Ada juga call center dari klinik Sinse Adam. Bisa langsung aja telepon di 0813 2238 5339 atau di 021 938 880 ya. Baik, buat Sinse Adam, mungkin saya ingin bertanya lagi nih Sinse. Tadi sebenarnya kan saraf kejepit itu bisa disembuhkan ya Sinse ya. Bagaimana dengan pasien yang terkena stroke nih Sinse nih? Bagaimana Sinse? Ya, stroke pun sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang namanya saraf kejepit. Karena saya sangat percaya mungkin banyak para penderita saraf kejepit juga sampai saat ini masih banyak menemukan kesulitan untuk datang berobat kemana. Dan saya sudah cukup capek berobat dan tidak pernah kunjung ada perubahan. Jadi saya katakan untuk stroke pun demikian. Stroke hanya dia ada sedikit perbedaan karena stroke tidak akan semudah secepat seperti saya menangani penderita saraf kejepit. Biar bagaimanapun stroke itu membutuhkan waktu. Dia tidak seperti saraf kejepit, dia hanya mengalami perubahan struktur tulang. Kalau stroke kan kita ketahui ada saraf pembuluh darah yang rusak. Entah itu 10, 20% atau 30%. Tergantung dari kerusakan pembuluh darah. Terus tergantung apakah dia mengalami ada diabetes, apakah dia ada mengalami mungkin kolesterol, atau dia mengalami dari darah tingginya, atau mungkin dia karena dari vertigo. Jadi kita tidak bisa katakan stroke itu cepat untuk sembuh atau mudah untuk sembuh, karena biar bagaimana stroke itu membutuhkan waktu. Yang jelas dalam penanganan stroke itu harus tepat dan benar. Tepat dan benar gitu ya. Karena biar bagaimanapun titik-titik saraf pembuluh darah dia itu perlu dimaksimalkan, yaitu dengan cara terapi juga. Dia tidak hanya cukup dengan terapi mungkin gerakan-gerakan saja. Dia betul-betul perlu disentuh titik-titik sarafnya. Karena dengan di titik saraf disentuh, dia akan meningkatkan kinerja metabolisme tubuh pada dia, sehingga mengakibatkan mungkin sirkulasi jalan dari darah dia akan baik. Dengan demikian akan membuat dia kondisi stroke dia akan semakin
terjaga. Tapi sebenarnya Shinsei nih, apakah cara yang sama yang Shinsei terapkan kepada seperti saraf kejepit itu? Caranya? Jelas kalau untuk teknik saya rasa sama, saya memakai sistem totok dan pijat. Tapi kalau untuk titik-titik saraf yang saya sentuh jelas berbeda. Karena titik saraf meridian stroke itu tertentu. Seperti kita ketahui dia hanya pembuluh darah, berarti sekitar saluran pembuluh darah itu bersumbernya dari mana itu yang kita sentuh. Kalau saraf kejepit kan tidak lari daripada kenyataan dari pinggang atau leher, tapi dia akan berdampak mungkin ke tangan, bahkan mungkin ke pundak, ke kaki, ke pinggang, bisa ke seluruh tubuh. Tapi kalau stroke itu kan hanya sebelah badan. Jadi pada faktanya kata saya, stroke itu sedikit mengalami kesulitan untuk proses penyembuhan, tapi kenapa tidak untuk ditingkatkan, yaitu dengan mengikuti terapi dari tempat saya untuk lebih maksimal kesembuhannya itu. Tapi kalau misalkan ada nih Shinsei ya, kan ada yang stroke sampai duduk di kursi roda nih. Betul. Shinsei ya. Nah ini kemungkinan bisa normal nggak sih Shinsei kalau misalkan Shinsei sudah pegang gitu atau sudah? Tergantung dia sudah berapa lama stroke. Oh gitu. Tingkat kekakuannya sudah berapa lama. Dan kalau untuk tingkat kesembuhan itu jelas saya katakan mungkin kalau dia sudah lama mungkin 60% atau 70%. Karena biar bagaimanapun kondisi fisik, kondisi lamanya penyakit itu mempengaruhi dalam proses kesembuhan si penderita stroke itu sendiri. Oh, berarti tergantung ya Shinsei. Tergantung relatif. Makanya saya di sini tekankan selalu saraf kejepit itu lebih mudah daripada stroke ya. Oke Shinsei, sepertinya nih waktu kita sudah 1 jam nih menemani ayah bunda yang ada di rumah. Shinsei Adam bisa kasih tips dan kesimpulan pada malam hari ini. Silakan Shinsei. Ya, mungkin untuk para pemirsa di rumah yang saat ini sedang menonton acara saya tetap menekankan kalau Anda yang memang datang berada dari jauh luar kota, saya katakan supaya Anda tidak sia-sia. Anda siapkan waktu minimal 1 bulan untuk datang mengikuti terapi di tempat saya. Karena apa saya selalu tekankan ini? Karena jangan nanti sampai Anda hanya, saya dapat cuti 1 minggu. Jadi sayang duit Anda. Tetap semua penderita saraf kejepit atau stroke itu mutlak harus diterapi. Tanpa terapi tidak maksimal. Tanpa obat juga tidak maksimal. Jadi di sini saya menjaga keseimbangan antara herbal dan terapi itu sangat berkaitan. Dan saya juga berpesan kepada Anda yang memang sudah harus mengikuti tindakan operasi di meja operasi, saya katakan jangan dulu lakukan sebelum Anda melakukan terapi di tempat saya. Karena saya sangat yakin Anda penderita saraf kejepit, mudah-mudahan dengan teknik saya ada jalan keluar. Tindakan operasi itu bisa diminimalisir dengan terapi di tempat saya. Oh ya, gitu ya, itu dia ya tips dan kesimpulannya cukup jelas, padat dan juga bermanfaat buat ayah bunda yang ada di rumah. Ya Shinsei, terima kasih sudah hadir di sini Shinsei, atas waktunya Shinsei. Semoga Shinsei sehat walafiat juga dan bisa kasih yang terbaik buat ayah bunda yang ada di rumah mungkin yang terkena saraf kejepit atau stroke ya Shinsei ya. Dan kita akan live setengah 8 terus tiap minggu ya. Betul, ya itu dia ya. Baik buat ayah bunda yang ada di rumah mungkin bisa langsung aja konsultasi keluhan tentang saraf kejepit dan juga stroke. Bisa langsung aja datang, ada klinik Shinsei Adam di Jakarta, ada juga di Medan dan juga ada di Pekanbaru, ada juga di Batam dan juga ada juga tadi ya di Jakarta, Pekanbaru, Medan dan juga Batam. Itu dia ya, jelas sekali ya. Ya buat ayah bunda mungkin bisa langsung konsultasi kembali di call centernya Shinsei Adam, ada di 0813 2238 5339 atau di 021 938 880. Itu dia ya ayah bunda. Baik, saya Ari London undur diri. Kalau ada salah-salah kata tolong dimaafkan. Semoga hari ini bermanfaat buat ayah bunda yang ada di rumah. Selamat malam, sampai jumpa di Sehat Bersama Herbal edisi Shinsei Adam.